Kebakaran hutan, masalah yang seperti tak berujung dan selalu berulang. Kebakaran besar tahun 2015 menggerakkan Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan saat itu, untuk memulai sebuah gebrakan. Sebuah inisiatif di bentang area Sembilang Dangku seluas sekitar 1,6 juta hektar. Usulan ini disambut hangat oleh dunia. Banyak pihak akhirnya terlibat di sini. Pemerintah sendiri, masyarakat, dan berbagai NGO seperti Penabulu. Masalah yang kompleks itu dihadapi dengan sebuah pendekatan baru. Pengelolaan lanskap. Lanskap bukan melulu sebuah area geografis, juga tidak melulu soal pelestarian alam dan satwa. Ini adalah keunikan dari konservasi di Indonesia. Kalau konservasi di luar negeri mungkin bisa aja membuat kawasan sepi, manusia nggak boleh ada sama sekali. Di Indonesia dari dulu masyarakat sudah bagian dari ekosistem, bagian dari hutan. Pengelolaan lanskap adalah upaya untuk menelusuri masalah dan menyusun solusinya secara holistik. Tidak satu komponen pun berdiri sendiri, mulai dari kebakaran hutan hingga kependudukan, hingga konservasi alam, hingga produktivitas. Inisiatif provinsi dalam rangka mengatasi persoalan lingkungan hidup yang kemudian tidak berkembang sekedar mengatasi kebakaran hutan, tapi juga melestarikan hutan, memperkuat penghidupan masyarakat dengan cara kemitraan multi pihak antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Untuk memudahkan pengelolaan, kawasan ini dibagi menjadi 3 area model. Masing-masing mewakili tipologi dan fungsi ekosistem tertentu. Area model pertama dibatasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Meranti dan Suaka Margasatwa Dangku dengan fokus perhutanan sosial. Area model kedua memiliki batas alam Kesatuan Hidrologis Gambut, Merang, dan Ngirawan dengan fokus mitigasi kebakaran hutan. Area model ketiga adalah cakupan 2 wilayah administrasi kecamatan, Banyuasin II dan Karangagung Ilir di Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyangga fungsi kawasan Taman Nasional Sembilang. Salah satu kekuatan proyek kelola Sendang ini karena memang sainsnya kuat. Ya. Ada berbagai macam studi yang sudah dilakukan. Pekerjaan pertama dalam kawasan hutan Meranti dan Suaka Margasatwa Dangku ini adalah penetapan ulang batas-batas wilayah dan administrasi data kependudukan. Mengapa ini menjadi penting? Sebelum sampai ke sana, mungkin sebaiknya kita kenali terlebih dahulu kawasan ini dan penduduknya. Inilah Suwardi, sosok warga pendatang yang tinggal di desa Lubuk Bintialo, sebuah desa seluas hampir 5.000 hektar dalam kawasan hutan Meranti. Keluarga Suwardi menetap di sini sejak 2012. Dulu awalnya memang sudah dijelasin bahwa ini tidak bisa dibuatkan surat. Ini tanah negara dan ini kawasan hutan lindung. Meski menyandang nama hutan, desa Lubuk Bintialo nyaris tak lagi nampak seperti hutan. Berbagai masalah bisa ditunjuk jadi penyebabnya. Mulai dari pembalakan hutan di masa lalu, izin pertambangan dan perkebunan, hingga masyarakat desa yang tinggal di sini sejak bahkan sebelum negara ini terbentuk. Dulu juga sebenarnya sempat kami bingung. Waktu disampaikan bahwa di sini kawasan hutan lindung. Yang ada belukar pada ngalang-alang dan memang kayu-kayu yang diameter masuk log itu sudah habis. Oh, kalau hutan lindung, kalau kemarin kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi Bangkalan Bulian ini berdiri dari 1903. Nah, ada hutan APL katanya, itu sejak kalau tidak salah tahun 2015 baru ada 500 hektar. Di SM Dangku itu desa nenek moyang kami asal. Terlepas dari legalitas status kependudukan mereka, masalah terpenting bagi penduduk desa adalah penghidupan. Kalau masalah jual beli lahan, saya sudah bilang tidak ada yang jual beli lahan kecuali beli hak tanam tumbuh di atas tanah. Karena kalau lahan itu milik negara, kita tidak tahu ceritanya gimana. Ada beberapa orang yang dia bilang ada surat. Saya bilang kalau kamu punya surat besok pagi kamu masuk penjara. Karena ini hutan kawasan. Kalau kami di sini tidak bicara surat. Yang penting kami bisa hidup. Ilustrasi sederhananya,
Jika masyarakat mendapat kesempatan untuk mengolah lahannya, mereka akan bisa hidup sejahtera. Kesejahteraan membuat mereka berpaling dari kebutuhan merambah hutan. Hanya sebatas katakanlah 1 hektar 2 hektar itu bisa mengimbangi dengan tanaman monokultur itu bisa berbanding 1:5. Namun bagaimana dengan masalah pelestarian hutan sendiri? Penanaman kembali sebuah hutan rusak butuh biaya sangat besar. Yang kita yakini adalah persoalan kehutanan bukan hanya persoalan menanam ataupun memanen pohon. Tapi persoalan kehutanan adalah bagaimana mengelola hutan secara lestari dan memberikan kelestarian itu sendiri sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat. Agroforestry adalah jawabannya. Penabulu mendampingi masyarakat untuk menanamkan pemahaman tentang pertanian hutan ini. Dalam agroforestry, petani dapat menanam produk pertanian mereka di sekitar tanaman hutan. Ada pola yang dipadukan dengan tanaman itu, yaitu jangka pendek dan menengah. Seperti yang sudah dilakukan ini sudah selesai tanaman tahunannya dengan tanaman menengah. Nah, sekarang ini nanti menyusul lagi tanaman jangka pendek. Yang nantinya itu untuk memenuhi, jangka pendek untuk memenuhi sehari-hari. Terus karena jangka menengah ini cuma butuh waktu lebih kurang setahun, itu potensi produksi hasilnya sudah bisa kita peroleh. Berarti setahun kemudian sudah bisa ada tambahan income. Setahun, 2 tahun, sampai misalnya 5 tahun kita lakukan ini, tanaman tahunan tadi secara otomatis terawat dan itu bisa jadi. Sebuah solusi yang tampak menarik. Namun, siapa yang mau menanam tanaman hutan seperti pohon meranti, gaharu, dan lainnya yang membutuhkan waktu tumbuh sangat panjang? Belum lagi, mereka tidak boleh menebangnya untuk dijadikan kayu. Saat kita bekerja untuk ekosistem bekerja untuk kita. Inilah lebah kelulut. Terdapat puluhan spesies lebah penghasil madu ini di kawasan hutan meranti. Madu memiliki potensi ekonomi tinggi. Dalam skala produksi yang sama, nilai ekonomi madu kelulut bahkan melebihi getah karet yang juga menjadi alternatif mata pencarian daerah ini. Budidaya lebah kelulut bukan sesuatu yang rumit. Hanya saja, lebah kelulut membutuhkan beberapa jenis pohon tertentu sebagai sumber nektar dan bahan pembentuk sarangnya. Beberapa di antaranya adalah pohon akasia dan meranti. Saya dulu dari awal juga dianjurkan nanam kayu. Cuman apa yang terlintas dalam pikiran? Nanam kayu, ini kan nggak boleh ditebang. Terus kita kerjain itu kita dapat apanya? Apa cuman cukup kita dapat sanjungan? Kan gitu. Jadi kita tidak mengatakan tidak mau, tapi juga tidak melakuin. Ternyata ini belum pernah kita dengar itu budidaya kelulut spesifik. Jadi kita menanam pohon meranti, tapi dipadukan dengan pengembangan budidaya kelulut, ini bisa jadi khas. Kelulut yang kita produksi itu adalah khas kelulut meranti. Apalagi potensi kelulut di daerah kita ini memang luar biasa. Bahkan untuk di Bintialo ada, berdasarkan yang sudah kita data sekarang, itu lebih banyak koloninya, jenis koloninya daripada di sepulau Jawa. Menanam pohon keras menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban. Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa luas area yang bisa mereka kelola? Saatnya kita kembali ke persoalan batas wilayah. Batas wilayah dan data penduduk seringkali menjadi pemicu masalah. Tanpa kejelasan itu, setiap jengkal lahan bisa jadi pemicu konflik tenurial. Indonesia terbagi habis dalam hampir 80.000 desa dengan otonomi sendiri. Kepala desalah yang pada akhirnya menentukan pembagian wilayah. Kita mengembangkan desa dalam konteks institusi ya. Yang paling penting kan tata kelola desanya. Sehingga di desa kita mengembangkan misalnya yang pertama adalah pemetaan dulu. Jadi memperkuat desa untuk memetakan wilayahnya, batasnya, sumber dayanya, tata guna lahannya dan seterusnya. Sehingga desa bisa melihat wajahnya sendiri. Artinya gitu ya. Oh, kami tahu gitu loh. Oh, ternyata batas kami ini bersinggungan dengan kawasan konsesi perusahaan yang tumpang tindih. Oh, ternyata ada persoalan batas desa dengan desa yang lain gitu. Oh, ternyata pengelolaan tata guna lahan di desa kami ini sebagian besar ternyata masuk di hutan produksi. Kami cuma sekian persen saja hidup. Itu kan mengajak desa untuk melihat dan memetakan sumber dayanya. Masyarakat tuh paham zaman marga, karena ada ini hutan larangan.
Ini hutan yang bisa kita ambil hasil produksinya. Sejak bubarnya marga, batas desa itu yang jelasnya kita tidak tahu. Banyak versi batasnya. Kita pakai peta citra. Kita buka, karena kelihatan Pak aliran sungai. Begitu kita buka, oh ini aliran sungai yang mengalir ke Sungai Tungkal. Ini aliran sungai yang mengalir ke Sungai Dangku. Batas berarti dengan marga Tungkal ini, pertemuan ulu sungai. Nah, pertemuan ulu sungai ini, itu kalau di zaman dulu masih banyak gajah. Disinilah jalan gajah lewat Pak. Jalan-jalan gajah itulah yang dijadikan batas alam desa maupun kabupaten maupun kecamatan. Kawan-kawan di Dinas Kehutanan menyadari banyak persoalan sosial yang melingkupi pengembangan sektor kehutanan. Sehingga kemarin administrasi kependudukan, tata batas, membuat baseline sosial ini sama-sama kita yakini akan menjadi awal yang baik bagi tata kelola hutan yang lebih baik di masa yang akan datang. Rampungnya masalah batas wilayah dan kependudukan adalah langkah awal menuju tugas penting berikutnya. Perencanaan wilayah. Proses yang dulu dilakukan sepihak oleh pemerintah dalam kelola lanskap menjadi sebuah proses yang melibatkan semua pihak secara transparan. Benarlah kata Pak Presiden, pemerintah harus hadir. Jadi memang harus pemerintah hadir di dalam setiap sisi. Nah, bagaimana perusahaan, bagaimana ini yang masyarakat bisa masuk, kita yang memfasilitasi sebagai pemerintah. Inilah Desa Muara Medak, bagian dari area model 2 yang merupakan sebuah kawasan seluas 7.000 hektar lebih. Penabulu melakukan pendampingan di area model ini dengan isu utama mitigasi kebakaran hutan. Area model 2 memiliki batas alam kesatuan hidrologis gambut, merang, dan ngirawan. Salah satu karakteristik lahan gambut adalah kering tak balik. Artinya, saat mengalami penurunan kadar air di bawah 100%, lahan gambut tidak dapat lagi menyerap air. Itu sebabnya, di musim kering, disinilah titik-titik utama kebakaran biasanya terjadi. Setelah kebakaran besar tahun 2015, sebagian besar kawasan hanya menyisakan tanah ilalang yang di musim kemarau jadi mudah terbakar. Beberapa pihak mampu kita yakinkan bahwa mitigasi seharusnya dianggap sesuatu yang lebih penting. Mencegah lebih penting daripada upaya penanganan setelah kejadian. Namun, area ini pun merupakan kawasan yang terbagi habis untuk konsesi hutan tanaman industri, pertambangan, dan areal penggunaan lain. Dari total luasan sekitar 2,5 juta hektar, hanya sekitar 1 juta hektar yang berada di wilayah lindung dan areal penggunaan lain. Artinya, pemerintah hanya bisa melakukan intervensi berupa supervisi dan asistensi di wilayah operasi para perusahaan pemegang konsesi. Pihak swasta tersebut mempunyai konsesi wilayah kerja yang mereka harus bertanggung jawab terkait dengan konsesinya tersebut serta di sekitarnya. Di lapangan itu ada masyarakat-masyarakat yang sebenarnya sukarelawan. Mereka adalah masyarakat yang berada di lokasi yang kita latih, yang kita bina, sehingga mereka bisa berperan lebih aktif dari masyarakat desa yang biasa. Seperti di desa hutan lain, keberadaan mereka di kawasan hutan ini memiliki sejarah dan status yang sama. Penduduk desa yang terdiri dari petani dan pekerja perkebunan tentu saja memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya kebakaran, menjaga sumber penghidupan mereka sendiri. Itu kesadaran dari kami petani-petani di sini, gimana kalau kita bentuk kelompok tani peduli api, kan nggak dibayar nggak masalah, yang penting kita terhindar dari bencana api lagi. Mereka juga mempunyai peralatan yang berfungsi untuk pemadaman dini, seperti beberapa peralatan manual yang kita hibahkan kepada masyarakat. Kemudian juga kita ada lakukan pembinaan, kemudian ada juga beberapa sumber lain, seperti KTPA juga ada dibantu oleh rekan-rekan dari Dinas Perkebunan, kemudian ada juga beberapa kelompok masyarakat tersebut dibantu oleh pihak perusahaan. 2020 ini Desa Muara Medak melalui anggaran alokasi dana desa sudah menganggarkan 60 juta untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Karena luasnya Desa Muara Medak, jadi tidak semua KTPA, Pokmas dan kelompok tani
itu mendapat intensif dari perusahaan-perusahaan, dan tidak semua perusahaan peduli kepada Pokmas yang ada di Desa Muara Medak ini. Jadi yang ada di teknis lapangan itu adalah bagaimana air tersedia di lapangan untuk memadamkan. Tapi harusnya adalah teknis bagaimana air tersebut selalu tersedia di lapangan sehingga bisa membasahi wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran agar tidak terjadi api. Upaya pencegahan kebakaran lain adalah dengan menanami lahan-lahan kosong dengan tanaman produktif. Pertama kali kami membuka lahan tersebut, Pak, yang kita tanamin adalah untuk tanaman bulanan, yaitu seperti padi, palawija, sayur-sayuran. Itulah untuk modal kami hidup di sini sebelum kita membuat kebun ini ada 12 hektar. Kita masih dalam pembinaan daripada KPH. Perhutanan sosial. Keberadaan tanaman hijau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Lagi-lagi bukan soal sederhana, karena karakteristik lahan gambut yang unik. Awal Kelola Sendang hadir, memang studi itu lebih banyak difokuskan kepada aspek biofisik. Jadi kami melakukan studi tentang gambut, kedalaman gambut, kemudian pit extent, keluasan gambut, kemudian melihat land suitability analysis, jadi analisa kesesuaian lahan. Kemudian melihat juga sejarah, membuat peta sejarah kebakaran, juga melihat flood risk map. Karena Sumatera Selatan ini kan memang kawasan lowland ya. Nah, jadi memang sudah secara sejarahnya ada rawa di mana-mana, kemudian areal gambut, dan kemudian juga areal pasang surut. Studi-studi ini memang menunjukkan bahwa kekhasan dari Sumatera Selatan ini menyebabkan program-program pertanian yang dibangun itu seharusnya memahami juga aspek biofisik ini. Kedua inisiatif tersebut, pencegahan kebakaran dan agroforestry, memunculkan kebutuhan sebuah sistem pengelolaan air yang terpadu. Upaya ini pun membutuhkan kerjasama banyak pihak dan koordinasi antar perusahaan yang beroperasi di kawasan ini. Kalau berkonflik dengan perusahaan gimana caranya? Ada resolusi konflik yang dibangun. Kita berbicara dengan perusahaan, berbicara dengan masyarakat, menyepakati bagaimana konflik ini dimediasi, lalu kemudian dicari jalan untuk penyelesaian persoalan konflik itu sampai tuntas. Desa selama ini tidak pernah dipersiapkan secara formal menjadi lembaga yang mempunyai peran penting dalam hal penanganan ataupun pencegahan kebakaran ini. Dan seharusnya kita dorong kepala desa menyiapkan strategi, kepala desa siap berkolaborasi dengan siapapun, dengan pihak-pihak di luar desa, sekaligus pihak-pihak di luar desa juga kita yakinkan bahwa mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam konteks penanganan kebakaran ini. Sentralnya di desa. Wilayah area model 3 mencakup kawasan Taman Nasional Sembilang seluas 198.000 hektar dan wilayah di luarnya seluas 126.000 hektar yang mencakup 2 wilayah administratif kecamatan, Banyuasin II dan Karangagung Ilir. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan suaka alam dan pelestarian alam, area model ini memegang peran penting sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan wilayah-wilayah konservasi itu. Namun, justru dengan kondisi sosial dan posisi di perbatasan itu pula lah, area model ini membawa masalah klasik perambahan hutan. Diperburuk lagi dengan posisi daerah ini yang merupakan muara sungai dan pesisir. Perambahan hutan, sampah, dan penyusutan ekosistem mangrove yang semakin banyak berubah fungsi akibat tekanan kemiskinan tidak bisa diselesaikan melalui penegakan hukum semata. Perlu penyangga ini karena penyangga inilah yang tentunya ikut melindungi hutan tersebut, ikut menjaga. Ya, kemudian yang perlu ini kan memang kita meningkatkan pendapatan daripada masyarakat. Dengan ekonominya naik, artinya dia tidak akan merambah hutan tersebut. Itu sebabnya kerja Penabulu di area ini difokuskan pada upaya untuk memperbaiki penghidupan masyarakat yang sebagian besar berhubungan dengan perikanan dan pertanian padi dan palawija. Lagi-lagi,
setiap pencarian solusi diupayakan berada dalam koridor pemanfaatan ekosistem. Salah satunya adalah menanamkan pemahaman masyarakat soal keseimbangan ekosistem dengan mengajak para petani di Karangagung Ilir untuk menyediakan tiang tengger dan rumah sarang untuk spesies burung hantu Tito alba untuk mengendalikan hama tikus. Populasi satwa endemik Sumatera Tengah dan Selatan ini memang terancam menipis. Mendudukannya kembali pada posisi rantai makanannya membantu menyeimbangkan ekosistem sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Inisiatif lain yang juga ada dalam perencanaan adalah mengangkat potensi ekowisata kawasan pesisir dan muara sungai ini. Namun tentu saja, semua itu baru dapat dimulai setelah masalah sampah dan ketersediaan air bersih terselesaikan. Pertama kita mengajak masyarakat supaya mereka sadar bahwa sampah ini adalah masalah, gitu kan. Saat ini mereka sudah rajin untuk membersihkan sampah dan tidak membuangnya lagi ke selokan ataupun ke bawah rumah kalau di Sungsang kan. Kami berusaha sekarang sudah membina satu bank sampah yang kami harapkan nantinya bisa mandiri sehingga sampah ini jadi berharga sebetulnya. Ada nilai ekonomisnya. Air permukaan sungai yang sudah demikian tercemar tidak bisa dimanfaatkan optimal sebagai sumber kehidupan. Intensitas curah hujan yang lebih dari cukup adalah jawaban untuk ketersediaan air bersih. Sebuah proyek percontohan di bangunan SD Sungsang 2 telah berjalan dan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan di rumah-rumah penduduk dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan di area model ketiga ini. Koordinasinya sudah bagus walaupun memang kita terkendala dengan letak geografis kita yang jauh. Penetapannya sebagai daerah penyangga oleh pemerintah tentunya akan memudahkan ragam upaya pengelolaan kawasan ini. Sejak awal kelola Sendang masuk, ini kami tidak pernah berdiri sendiri sebagai sebuah proyek eksklusif. Justru kita tuh sejak awal very inklusif dan karena isunya adalah tentang landscape, government has to lead the project. Nah ini sudah merupakan salah satu bentuk sustainability karena ketika kami tidak ada pun ini sudah menjadi program dari pemerintah itu sendiri. A landscape project cannot be a short-term project. It has to be at least 10 years or 20 years.